yang tahu palpasi Leopold itu ada berapa? Haning Rahina Diah Respati, bisa dibantu? Haning, ada berapa pemeriksaan Leopold? Mohon maaf Ibu, pertanyaannya bisa diulang. Untuk palpasi abdominal, kita akan mengenal tentang palpasi Leopold dalam kehamilan. Leopold, L-E-O-P-O-L-D, Leopold. Ada berapa Leopold itu dibagi menjadi berapa? Bisa dibantu Rista Wahyu Ramdanti? Ada 4 Ibu. Ada 4. Ingrid Asari, jelaskan 4 dari palpasi Leopold. Ingrid. Oke Bu. Oke. Leopold pertama, Ya. dokter menempatkan kedua tangan di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim. Selanjutnya, Leopold kedua, kedua telapak tangan dokter meraba perlahan kedua sisi perut ibunya, tepatnya di area sekitar pusar. Yang Leopold ketiga akan meraba bagian bawah perut bunda menggunakan jari jempol dan jari dari salah satu tangannya, bisa tangan kanan atau tangan kirinya. Mirip dengan Leopold yang pertama. Terus yang terakhir, biasanya dokter atau bidan akan meraba bagian bawah perut bunda dengan kedua telapak tangannya. Cara ini dapat membantu mengetahui apakah kepala bayi sudah turun sampai rongga tulang panggul atau belum, atau masih di daerah area perut. Oke. Bisa diulang Fitri Aulia Soliha? Leopold 1, 2, 3, 4 bisa diulang Fitri Aulia Soliha? Ya, silakan Fitri Aulia Solihah. Dinda Adelia, ayo dibantu. Menjawab tadi diulang Leopold 1 sampai 4. Jelaskan Leopold 1 sampai 4. Dinda Adelia. Arda Nofrita masih ada? Nggak ada gambar nih ya? Mohon kasih ya. Iya, kamu juga ikut jalan-jalan dari sekolah. Ya, Arda Novita bisa dijelaskan? Fikria bisa dibantu Fikria. Leopold 1 sampai 4. Fikria? Ini Ibu. Ya, silakan. Ya, saya harap kalian memahami isi standar pelayanan kehamilan karena pada saat nanti Anda mau praktek bidan itu harus paham apa yang dikatakan standar asuhan kehamilan, ada berapa, apa saja, termasuk di situ adalah mengenal tentang Leopold, palpasi abdominal. Ya, Fikria gimana Mbak? Leopold. Ya, ayah sakit. Jangan, takut COVID. Leopold 1 bertujuan untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada bagian fundus uteri. Leopold 2 bertujuan untuk menentukan bagian janin yang berada pada sisi lateral maternal. Leopold 3 bertujuan untuk membedakan bagian presentasi dari janin dan memastikan apakah
bagian terendah janin masuk panggul. Dan Leopold terakhir keempat bertujuan untuk meyakinkan hasil yang ditemukan pada pemeriksaan Leopard 3 dan untuk mengetahui sejauh mana bagian presentasi sudah masuk panggul. Ya. Ya, jadi pada Leopard 1, tangan kita itu akan menentukan sebelum melakukan Leopard itu bagian perut. Nah, kalau ibu hamil itu kan perutnya kalau pas tiduran kan kanan kiri bleber gitu ya. Nah, palpasi itu ditengahin dulu perutnya biar kita gampang. Ya, tangan yang digunakan adalah ini. Ya. Ini, bukan ini, bukan. Ya, pakainya daerah sini. Ini. Jari-jarimu ditangkupkan, kemudian melakukan palpasi. Ketika melakukan palpasi, ya, kaki biar Ibu rileks itu kaki sedikit ditekuk. Ya, Ibu bukan ditekuk kalau tegak sudut itu berapa? 90 itu salah ya. Ya, sedikit aja 45 derajat lah. Kemudian kita palpasi dari bagian bawah. Dek. Bentar ya, maaf. Ya, dari bagian bawah kita tengahkan ke fundus, kemudian dari Leopold 1, 2, 3 itu tangan sebisa mungkin di perut. Kemudian dengan jari ini kita palpasi di atas, di fundus. Yang ada di bagian fundus apa? Ketika itu teraba bulat, ya, lenting itu kayak kita bermain balon diisi air, kita goyangkan itu. Kalian nanti kalau ada balon di rumah, kalian isi air, kalian mainkan di air. Nah, nanti ketika kamu merasakan balon itu lenting, itu seperti kalian kalau memegang kepala, kemudian kita pas palpasi di fundus itu kita sedikit digerakkan. Nah, kalau itu lenting itu berarti kepala. Karena di sini ada ya. Kalau itu bokong dia nggak akan lenting. Ya, sama-sama besar. Kalau kepala keras, tapi kalau bokong lunak. Jadi ketika dipalpasi, jadi Anda kan meraba dari perut dari luar. Kalau itu kepala dia akan bulat, teraba bulat, keras, ya keras, kemudian melenting. Tapi kalau itu bokong hanya bulat, besar, lunak, tidak melenting. Berarti yang difundus itu adalah bokong. Kemudian dengan Leopold 2 menentukan bagian yang di kanan atau di kiri perut ibu. Ya, caranya gimana? Tangan yang satu mendorong ya. Saya contohkan apa ya? Ini ibaratnya perut ya. Kalian nggak usah lihat bungkusnya ya. Ini perut ibu. Ini kita dorong. Kelihatan nggak? Enggak, Ibu, kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Dan sebentar. Ya, ini kita dorong ke salah satu bagian, ini diem. Yang mendorong ini dia diem. Kemudian yang satunya memalpasi dari fundus dari atas dengan menggunakan ini bukan gini ya, salah. Kalau tangannya gini-gini salah. Tangannya harus gini. Satunya diem. Jadi bukan diplenet-plenet gini loh. Kalau gini-gini salah ya. Salah ya. Jadi yang satu diam, ini dorong, diam, yang ini diam, dorong. Yang satunya dari fundus digerakkan gini ke bagian bawah. Sambil merasakan kira-kira sebelah bagian kanan kiri ibu itu apa terabanya. Kalau dia punggung, ini biasanya kalau punggung itu kan ada tulang belakang ya. Jadi kalau yang sebelah sini itu punggung, ini dari atas sampai bawah itu bagiannya keras, ada tahanan. Ya, bedakan ketika bayi ketika dia di dalam perut kan meringkuk ya.
Jadi kepala ini dengkul itu jadi satu. Nah, ketika bagian itu teraba bukan keras ada tahanan, tetapi ada bagian keras, tetapi ini ada mungkin kamu ada sela-sela di antaranya atau ada bagian terputus, maksudnya kalau dengkul sama kepala dia meringkuk itu kan ada enggak ini ya, enggak menyatu, mesti ada bagian yang menonjol salah satu. Nah, itu berarti itu bagian ekstremitas. Ya. Dan biasanya ketika yang kita pegang itu adalah daerah bagian ekstremitas, biasanya ketika kita palpasi gini itu akan merasakan bayinya bergerak. Nah, makanya ketika palpasi Leopold 2, tangan yang satu diem, yang kiri diem. Jadi kanan kirinya adalah tangan kiri kita diem, tapi perutnya ini kalau seperti ibu kan kepalanya di sini. Kepalanya di sini, ini perut. Nah, kalau dari sini ini berarti kanannya ibu. Kanannya ibu adalah kirinya kita. Nah, ketika palpasi Leopold 2, ini didorong, diem, yang kiri diem, tangan kita diem, yang ini di berapa sampai belakang, sampai bawah. Ketika teraba tadi, ada bagian keras dan ada tahanan, itu berarti punggung bayi. Nah, ketika tahu itu punggung bayi, kita bisa menempatkan untuk pemeriksaan, maaf ya, sekalian nanti barangkali kalian pas materi enggak dijelasin. Nah, nanti ini anggaplah ini bentuknya mirip seperti linek. Tulisannya LAENAC, linek. Nah, linek persis bentuknya seperti ini, cuma ininya panjang. Ininya bagian atasnya kayak gini persis. Nah, ini ditaruh di bagian punggung tadi ketika nanti kita mau mendengarkan denyut jantung janin atau DJJ. Jadi, setelah kita mengetahui bagian punggung, berarti sebelah sini adalah punggung bayi. Berarti sebelah sini harusnya gantian didorong Leopold 2. Leopold 2, satunya yang ini didorong, diem, yang ini merasakan gantian, gini ke bawah. Kalau teraba sini punggung, berarti yang sini harusnya dia ekstremitas. Biasanya kalau kita tekan, kita raba gini, dengan diraba dia akan bergeser, bergerak. Nah, itu biasanya ekstremitas. Ekstremitas itu kaki bayi atau tangan-tangan bayi itu di raba ekstremitas ya. Kemudian bagian bawah sini kita meraba tangannya gini. Nah, umpamanya ini kepala ya, di bagian bawah ini umpamanya kepala ya. Kita akan meraba tangannya, bisa kelihatan ya kayak gini ya. Ini perut kita, ini ibaratnya adalah di sini adalah bagian kepala. Ini tangan kita seperti ini. Ini di bawah ya. Yang satunya sebentar. Yang satunya ini difundus tapi tidak neken gini enggak, cuma ini menyeimbangkan saja. Ini bagian kepala di bawah, ini tangannya seperti ini. Kita gerakan bagian bawah seperti ini. Ini bagian bawah sudah masuk atau belum, kita gerakan. Kalau itu kepala, dia biasanya lenting. Kalau bokong, dia enggak. Nah, kalau dia masih bisa gerak ini, berarti kepalanya masih di atas panggul, belum masuk. Ya, kalau sudah masuk, ini biasanya diem. Ketika kita gerakan, ya diem aja. Karena sudah engage, sudah masuk ke panggul. Jadinya ketika kita gerakan gini, ini difundus, ini kita gerakan gini, dia diem aja, sudah masuk panggul. Ya, baru setelah itu Leopold 4. Leopold 4 adalah kita menghadap ke kaki. Sana kaki ibu ya, sebelah sini kaki ibu, yang sini kan kepala. Nah, kita adalah di sebelah kanannya ibu. Nah, ini tangan kita, ini nanti gini. Ini kalau kepala tadi sudah masuk, ini tangan kita nggak ketemu. Jadinya divergen. Tapi kalau ini belum masuk, tangan kita akan ketemu gini. Maksudnya masuk kemana, Bu? Ke pintu atas panggul.
Nah, kalau itu sudah masuk, tangan kita nggak bisa ketemu gini karena kepalanya sudah turun. Nah, pada Leopold 4, kalau tadi Leopold 3 sudah tidak bisa digoyang, baru dilakukan Leopold 4. Ya, kalau tadi masih di atas panggul, kita melakukan Leopold 4-nya harusnya tangan kita masih bisa ditemukan gini. Jelas? Jelas ya, itu adalah Leopold pada kehamilan. Jadi minimal periksa 4 kali, kemudian palpasi Leopold itu ada 4. Kemudian, nah setelah Leopold kita akan biasanya sebelum Leopold itu mengukur TFU. TFU ini kan ketika kita mau periksa hamil tadi ditengahin ya, tangannya gini gantian. Kanan, kiri, ini kanan, dari bawah ke atas. Kanan, nanti kalian latihan sendiri. Ini nanti begini ya, yang difundus itu apa? Ini merasakan dari luar. Nah, sebelum merasakan, ini diukur dulu dengan mitlin. Ukurnya dari mana? Ukurnya dari tepi atas simpisis, dari sini. Garisnya, batasnya yang ada rambut pubis itu ya, atasnya kan dan tepi atas simpisis. Kasih mitlin sampai batasnya yang fundus di sini, paling ini. Jadi nanti diukur. Duh, mohon maaf, ini peragaannya seadanya yang di depan saya ya. Nah, umpamanya ya, ini mitlin ya, bayangin ini mitlin. Ini ditaruh di tepi atas simpisis, ini taruhnya di fundus. Nanti dilihat angkanya berapa. Nah, itu kalau di sini ada ukurannya berapa senti. 25, 20, atau 30, 29, ini ada angkanya. Nah, nanti baru tadi melakukan Leopold. Setelah Leopold, tadi sudah ketahuan bahwasanya umpamanya tadi ini di kiri ibu itu punggungnya di sini. Berarti kita tentukan punggungnya di sebelah sini karena tadi yang untuk mendengarkan denyut jantungnya di daerah sini pusar, berarti di daerah sini. Dicari bagian punktum maksimum yang terdengar paling jelas. Kalau ternyata yang bawah ini bokong, berarti Anda mencarinya. Denyut jantung bayinya itu adalah lihat dari pusarnya. Ya, rata-rata setinggi pusat. Kalau Anda DJJ-nya itu terdengar di daerah pusar, ini hati-hati. Jadi kemungkinan bayi selain tadi untuk mempertegas bagian bawah itu bokong, mesti nyari DJJ-nya jangan di bawah, nggak akan ketemu, tapi di setinggi pusat. Anda mencarinya di daerah situ. Ya, jelas ya? Oke, bentar. Itu untuk palpasi abdominal di standar 5. Kemudian di standar 6 itu ada pengelolaan anemia. Nah, kita tahu bahwasanya secara teori ibu hamil itu terjadi hemodilusi ya. Terjadi hemodilusi yang mana pada awal kehamilan sudah mulai, kemudian sampai usia di atas 30 minggu itu terjadi hemodilusi maksimal, di mana biasanya pada usia di atas 30 minggu itu wanita hamil kalau dia dari awal sudah anemia, dia akan jatuh ke anemia, sehingga sebelum hamil yang sudah biasa anemia disiapkan tidak terjadi anemia, sudah mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, ini bahayanya apa ketika dia menderita atau mengalami anemia? Kira-kira bahayanya apa kalau terjadi anemia? Resiko ke bayinya apa? Karimatul. Resiko ke bayinya apa kalau ibunya menderita anemia? Bayinya juga akan kurang darah, Bu. Oh, terus bisa menyebabkan apa? Hah? Bisa menyebabkan apa pada bayi? Bisa terjadi BPLR, bisa terjadi keguguran kalau pada awal kehamilan. Sehingga untuk ibu hamil pada trimester 1, dia dicek dulu HB-nya. Ya, kemudian kalau dia
di bawah 8 gram. 8 gram itu adalah anemi berat. Ini nanti dikonsulkan, dirujuk, kemudian akan diberikan kan untuk penata laksanaan pada ibu dengan hamil dengan anemi berat ya. Jangan sampai ketika persalinan masih anemi berat, resiko untuk terjadi perdarahan. Nah, perdarahan itu adalah penyokong, salah satu faktor penyokong terjadinya kematian maternal, kematian ibu ya, dari dulu sampai sekarang masih tinggi ya. Jangan sampai terjadi kematian karena anemia. Makanya ketika kita pada masa usia reproduksi, yang anak remaja kan dikasih tablet tambah darah ya. Kalian dapat tablet tambah darah nggak? Dapat. Nah, nanti ketika mau program hamil, Anda pun akan mendapat rutin untuk ini ya, untuk periksa kehamilan. Itu adalah di standar 6. Sebentar ya, ada azan ya, berhenti sebentar ya. Kita sampai jam berapa? Kalau askap hamil tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih, Mbak? 8.20 sampai 15.10, Bu. Lama ya? Ya, tadi pagi isi siapa? Sama Bu Dita. Oh iya. Yang penting nggak kosong. Tadi pagi saya ada bimbingan, udah janjian, udah kadung janjian. Kemudian ada rapat dadakan tadi jam 9-an baru di-share. Kan udah janjian dengan kalian, makanya tadi lah handphonenya, saya kan ngajarnya pakai handphone. Ada handphone punya anak saya buat ini, buat pagi, buat sekolah. Nah ini agak sorenan kan bisa dipakai untuk 2 tadi, 1 rapat, masih belum selesai terus ngajar. Bentar ya, tunggu azan. Itu adalah standar ke-6 ya. Jadi ada standar 3 tentang apa tadi? Standar 3 ya, identifikasi ibu hamil, kemudian ada pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali di standar 4 ya. Kemudian ada palpasi abdominal di standar 5, kemudian ada pengelolaan anemia. Nah, tadi kalau dia termasuk anemi berat, ini harusnya bidan melakukan ya, harus dirujuk ya biar dia mendapatkan penanganan. Karena apa? Resiko untuk terjadi perdarahan pada saat persalinan. Nah, ini jangan, kalau dia di bawah 8 itu sudah anemi berat ya. Jadi kalau di trimester 3 HB-nya 10, 10,5 itu masih dalam batas normal. Karena kita tahu pada trimester 3 terjadi hemodilusi yang maksimal. Kemudian standar 7 adalah pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Nah, ini juga sebagai salah satu faktor risiko penyokong untuk terjadinya kematian maternal. Kenapa? Biasanya pada trimester 2 ya, itu ibu akan mengalami kenaikan tekanan darah. Nah, makanya kalau pada saat awal itu terjadi tensinya masih normal, hati-hati pada trimester 2 ketika naik. Naiknya berapa? Sistol sudah praktek KDK belum kalian ya? Belum. Ya, berarti besok kalau praktek hamil berarti kalian juga belum pernah praktek ngukur tensi ya? Belum, Bu. Iya, Bu, belum. Nah, itu jadi di tekanan darah itu ada tekanan darah sistol
dan tekanan darah diastol. Di mana pada kehamilan itu tekanan sistol yang atas, yang biasanya normalnya kalau wanita rata-rata 110, 120 itu namanya tekanan sistol. Yang bawahnya ada yang 60, 80, nah itu yang diastol. Pada kehamilan, tekanan darah sistol itu tidak boleh lebih dari 30 naiknya. Ya, sama dengan 30 atau lebih ya, nggak boleh ya. Nah, yang bawah itu tidak boleh sama dengan 15 naiknya. Jadi contohnya, sebelum kehamilan, tekanan darahnya itu 110/60. Berapa? 110/60. Itu ketika belum hamil. Makanya kalian kalau pas nggak hamil gini, tensinya berapa? Nanti ketika hamil menjadi berapa, Anda akan tahu, oh ternyata saya tensinya rata-rata 100, 110, bawahnya 60. Ya. Ternyata pada saat hamil menjadi tadi 110 menjadi 100 berapa? Tambah 30. 130. 140 per bawahnya 80. Nah, itu sudah ada yang naik ya. Dua-duanya naik. Nah, ini harus waspada. Ya, pada standar ke-7 itu pengelolaan hipertensi pada kehamilan adalah untuk mengenali tanda dan gejala dari preeklamsi. Ya, atau yang lainnya sehingga akan bisa mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Nah, itu. Tetapi terkadang ini yang terkecoh, bidan. Terkecohnya gimana? Ketika biasanya ada yang tekanan darahnya 90 atas sistol. Ada nggak yang 90, 100 gitu? Ada nggak? Ada. 90 atau 100. Bawahnya 60, 80, 70. Tapi yang ini mamanya saya contohkan bahwa atasnya 90, bawahnya 60. Itu ada. Ya, kemudian naik menjadi 120/80. Nah, kalau lihat nilai jangan terkecoh dengan nilai 120/80. Ya, kalau lihat nilai ini adalah nilai normal, ya enggak? Tetapi di kehamilan si ibu itu tidak pernah mempunyai tensi di atas 120 sampai 120, bawahnya 80. Dia selalu 90, 100, atasnya ya, bawahnya 60, 65, ya, enggak pernah lebih, atau 70, enggak pernah lebih dari bawahnya itu 15. Biarpun tadi atasnya yang biasanya 90/60 menjadi 120. 120 ini masih orang awam ini mengatakan ini normal, tapi pada ini sudah naik lebih dari 30. Nah, taunya di tensi, wah tensinya berapa? 120/80. Ketika dipimpin persalinan, mimpin mengejan, ibunya kejang. Nah, itu hati-hati, kejang berarti terjadi eklamsi. Nah, karena kecolongan bidannya tidak mengetahui riwayat tekanan darah si ibu ketika dia nggak hamil. Nggak hamil ternyata tadi rendah. Tapi ketika hamil udah naik 30, bawahnya 15. Jelas ya sampai sini ya? Insya Allah, Bu, jelas. Oke, yuk. Kemudian di persiapan persalinan. Nah, nih. Di persiapan persalinan itu bidan ini biasanya memberikan penkes setelah usia kehamilan 28 minggu tentang persiapan persalinan. Di mana harapannya apa? Agar ibu itu, kan kalau orang Jawa katanya nggak boleh kalau belum 7 bulan itu menyiapkan untuk persalinan gitu ya. Nah, tetapi kita sebagai bidan sudah harus menyiapkan ibu hamil ketika dia sudah sudah lebih dari 7 bulan. Kenapa? Di situ tahu-tahu belum siap, belum beli apa-apa sudah brojol, sudah lahir, padahal belum punya popok, belum punya bedong, belum punya alat-alat untuk bayi. Nah, ini makanya di persiapan persalinan itu tidak hanya cuma persiapan perlengkapan, tapi kesiapan ibu.
bagaimana ketika nanti mengalami adanya tanda-tanda persalinan. Nah, itu ya, tanda-tanda persalinan itu apa aja? Nah, itu harus dijelaskan. Sebentar ya, ada WA. Kemudian, tidak hanya cuma ibunya saja, suami juga dan keluarga juga disiapkan. Ibu menentukan, ibu mau melahirkan di mana? Ibu pengennya di Bu Bidan atau di rumah bersalin, ya sudah melahirkan di rumah bersalin. Kalau ibunya mintanya di RB, rumah sakit, ya silakan. Atau mau melahirkan di mana? Karena psikologi akan berpengaruh pada proses persalinan. Itu ya. Jadi sudah disiapkan dan diharapannya ketika si ibu itu sudah menyiapkan mau melahirkan di mana, dia sudah mengenali tempatnya, lingkungannya, sehingga ketika dia mau melahirkan akan mudah beradaptasi ya. Karena psikologi seseorang itu temperamen seseorang juga berbeda ya. Di situ psikologinya ibu juga akan berbeda. Nah, psikologi ini apalagi pada saat kehamilan. Kalian aja kalau main ke rumah teman baru pernah bermain ke situ, tidur di situ, kira-kira apa yang dirasakan? Apa? Gak bisa tidur ya? Ya, Bu. Gak bisa tidur, bingung dan sebagainya. Nah, ini juga sudah dipersiapkan. Tadi tidak hanya perlengkapan, tapi psikologi termasuk ketika ini suaranya siapa ya? Tolong di mute. Mau melahirkan, ketika terjadi komplikasi atau kegawat daruratan juga sudah disiapkan. Tanda bahaya kehamilan dikasih tahu, disiapkan. Kemudian ibu nanti kalau ternyata kita nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau seandainya ibu mengalami komplikasi, apa yang harus disiapkan? Transport untuk ke rumah sakit, transportasi. Ibu nggak punya mobil, ibu apakah sudah berkomunikasi dengan tetangga yang sudah punya kendaraan? Nanti kalau mau melahirkan, seandainya ada apa-apa, sudah izin bisa untuk dibantu diantar ke rumah sakit. Itu transportasi. Yang berikutnya adalah uang, dana ya. Kira-kira sudah disiapkan belum? Mau melahirkan nggak punya uang, aduh gimana coba? Nanti bingung ya ketika menabung, makanya ada tabulin ya, tabungan ibu untuk bersalin. Nah, itu disiapkan sehingga ketika mau melahirkan tidak bingung, nggak punya uang dan sebagainya ya itu. Kemudian kalau terjadi gawat darurat, ya mudah-mudahan sehat. Tapi seandainya kok tiba-tiba si ibu itu karena tekanan darahnya tinggi, tahu-tahu pingsan. Nah, ayo kemana harus dibawa, atau ketika ada gawat darurat kemana harus dibawa, itu juga harus disiapkan. Jadi di persiapan persalinan itu tidak hanya persiapan perlengkapan bayi, tetapi persiapan semuanya tadi ya, transportasi, kemudian tempat untuk perujukan atau untuk ditolong persalinan, atau ketika ada gawat darurat, ibu juga sudah disiapkan. Itu jelas ya sampai sini? Jelas, Bu. Izin masuk, Ibu. Ya, boleh. Jamnya sudah habis, Ibu. Jam 3:10 harusnya. Nggih. Nanti ini mau dipakai habis ini ada kuliah siapa? Tidak ada, Bu. Oh, kan bagusnya tadi terlambat sebentar ya. Ya, ya. Baik, Bu. Gak apa-apa toh? Sebentar. Kemudian untuk materi itu yang berkaitan dengan pemeriksaan ibu hamil itu ada minimal 10T yang ditekankan, baik itu kan ada 5T, 7T, 10T, 14T. Tetapi minimal yang harus dilakukan baik itu di RB, di rumah bersalin, di praktek bidan mandiri maupun rumah sakit disamakan minimal 10T. Ya, tadi sudah belum disinggung itu? Ya, nanti bisa sudah dijelaskan belum di 10T itu di kelompok? Sudah belum? Sebentar materinya. Ya, nanti di ini ya, dipelajari lagi. Kemudian
sejarah asuhan sudah ya, tujuannya asuhan kehamilan ya, tujuannya adalah agar kita ibu hamil itu pada saat kehamilan bisa berjalan normal dan alami ya, tidak ada resiko terjadi kematian maternal maupun perinatal ya. Itu yang dilihat. Untuk prinsip-prinsip pokok tadi sudah dijelaskan ya. Filosofi asuhan, lingkup asuhan sudah ya. Nah, kemudian peran tanggung jawab bidan sesuai dengan, kalau peran tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan itu sesuai dengan lingkupnya. Kalau dia praktek bidan mandiri, berarti di situ adalah kewenangan bidan mandiri apa saja. Kalau di puskesmas, berarti dia harus kolaborasi dengan dokter. Ya, kalau di rumah sakit, kalau di puskesmas juga ada rujukan juga. Kalau di rumah sakit kolaborasi dengan tim yang lain itu ya. Mungkin dari Bu Agustin itu nanti untuk yang PPT dan diskusi makalahnya bisa dikirimkan, dikumpulkan dulu ke Sipen, nanti kalau sudah selesai bisa dikirim ke Bu Agustin. Mungkin dari saya ada seperti itu, ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang belum paham, silahkan yang mau tanya. Kalau tipe pelayanan asuhan kehamilan itu bisa di BPM. BPM itu apa, Bu? Bidan, praktek bidan, praktek PMB, praktek mandiri bidan. Atau di RB, rumah bersalin bisa, atau di puskesmas. Jadi bidan bisa di sesuai dengan tingkatannya ya. Kemudian bisa di rumah sakit, itu bisa memberikan pelayanan asuhan kehamilan. Yang boleh yang ditangani apa? Yang normal. Kalau yang bukan normal, yang patologi, yang ada risiko adalah bukan kewenangan bidan. Ya, jadi tidak boleh. Saya sarankan kalau kalian berminat untuk praktek mandiri bidan, PMB, seperti yang kalian lihat mungkin di desa-desa ada bidan delima dan sebagainya, saya sarankan Anda menempuh jenjang S1, karena kedepannya yang boleh praktek mandiri bidan adalah yang lulusan S1. Ya, sehingga saya sarankan sampai ke jenjang S1, syukur-syukur plus profesi. Ya, jadi kedepannya yang boleh praktek itu. Jadi kalau sekarang masih boleh, tapi ketika nanti ke depannya yang boleh praktek minimal S1 plus profesi. Itu dari Bu Agustin. Terima kasih. Saya akhiri. Kalau nggak ada yang Ibu tanya. izin bertanya terkait tugas, Ibu. Ya. Dari Bu Marni tidak diamanatkan untuk membuat makalah, Ibu. Jadi hanya antara memilih video atau PPT. Nggak apa-apa, PPT itu kan nanti bisa jadi makalah. Oh, Asal sumbernya ya, PPT-nya itu, makalahnya itu PPT-nya nanti dibikin makalah biar buat belajar, nggak apa-apa. Nanti sumbernya dicantumkan, sumbernya di akhir PPT dicantumkan dari mana. Saya nggak mau kalian hanya dari blog, nanti jadi bidan goblok. Ya, iya, Bu. dari Bu Agustin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa diakhiri ya.